Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Rizky Chandra Pratama, NIM 0564201171. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Baik, langsung saja. Proses adopsi adalah tahapan yang dilalui individu ketika memutuskan menerima dan menggunakan inovasi pertanian. Contohnya, seorang petani mencoba benih padi unggul pada sebagian lahannya, merasa hasilnya lebih baik, lalu memutuskan memakai benih tersebut secara penuh. Sedangkan proses difusi adalah penyebaran inovasi dari satu individu ke banyak orang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Contohnya, keberhasilan beberapa petani memakai irigasi tetes membuat petani lain tertarik dan ikut menerapkannya setelah mendengar pengalaman tersebut melalui kelompok tani atau penyuluh. 2. Saya di sini akan menjelaskan upaya penyuluh dalam mempercepat difusi inovasi. Melakukan penyuluhan langsung melalui ceramah, diskusi, dan kunjungan lapang agar informasi inovasi cepat diterima petani. Menyelenggarakan demonstrasi plot atau demo plot untuk menunjukkan bukti nyata keberhasilan inovasi di lapangan. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan sehingga petani mampu menerapkan inovasi dengan benar. Membangun komunikasi antar petani seperti melalui kelompok tani agar inovasi menyebar dari petani ke petani lainnya. Menyediakan informasi yang mudah dipahami termasuk leaflet, video, dan media sosial agar jangkauan lebih luas. Menghubungkan petani dengan sumber sarana produksi seperti benih, pupuk, atau alat sehingga inovasi dapat langsung diterapkan. Disebut partisipatif karena penyuluhan ini melibatkan petani secara aktif dalam seluruh proses, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Petani bukan hanya penerima informasi, tetapi mitra yang berperan menentukan keputusan. Karakteristik penyuluhan petani partisipatif berpusat pada petani. Kegiatan didasarkan pada kebutuhan, pengalaman, dan kondisi lokal petani. Keterlibatan aktif petani ikut merumuskan masalah, memilih teknologi, dan menentukan langkah-langkah pemecahan. Belajar bersama atau kolaboratif, penyuluh dan petani bertukar pengetahuan, bukan hubungan satu arah. Pemberdayaan meningkatkan kemampuan petani agar mandiri dalam mengambil keputusan. Proses dialog dan musyawarah, keputusan diambil melalui diskusi, bukan instruksi dari penyuluh. Menghargai kearifan lokal, inovasi dipadukan dengan praktik lokal yang sudah ada agar lebih mudah diterima. Nomor 4, tujuan laku, mentransfer teknologi dari lembaga penelitian kepada petani secara cepat dan terstandar. Partisipatif, memperkuat kemampuan petani agar mampu mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan sendiri. Kedua ada sasaran, laku, petani contoh, contact farmer, yang kemudian menyebarkan informasi ke petani lain. Partisipatif, seluruh anggota kelompok tani terlibat secara aktif dalam proses. 3. Organisasi, laku, struktur hierarkis dan terpusat, penyuluh mengikuti jadwal dan instruksi rutin. Partisipatif, struktur fleksibel, keputusan dibangun melalui musyawarah bersama petani. Dan yang keempat, metode, laku, latihan rutin bagi penyuluh, kunjungan berkala ke petani, contoh, penyampaian materi secara top-down. Partisipatif, diskusi kelompok, pemetaan masalah, praktek lapang bersama, demplot berbasis kebutuhan lokal. Dan yang kelima, peran penyuluh, laku, sebagai penyampai teknologi dan pengontrol pelaksanaan, hubungan satu arah. Partisipatif, sebagai fasilitator, pendamping, dan mitra belajar, hubungan dua arah dan kolaboratif. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.